Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem. Berjumpa lagi dengan saya pada pertemuan hari ini, tanggal 23 Desember 2021. Hidup dalam ketaatan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Nubuat Malaikat 3 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan dengan bab 4 ayat 5 sampai dengan 6, dan Injil Lukas 1 ayat 57 sampai dengan 66. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara kita diajak untuk merenungkan akan kelahiran Yohanes Pembaptis. Sangat menarik sekali saudara kita renungkan berita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis ini. Kenapa? Karena Zakaria, suami Elisabeth, pada saat menjalani tugasnya sebagai imam, tiba-tiba saudara didatangi oleh malaikat Tuhan mengabarkan akan kehamilan Elisabeth, istrinya yang sudah lanjut usia, lagi mandul. Lalu kata Zakaria saudara kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Lukas 1 ayat 28. Zakaria meresponi kabar itu dengan tidak percaya saudara. Dan malaikat Tuhan menegaskan perkataannya agar Zakaria tak ragu. "Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Lukas 1 ayat 20. Zakaria bisu saudara-saudara selama masa kehamilan istrinya. Bayi yang dikandung Elisabeth bukanlah bayi biasa saudara-saudara. Ada rencana Allah. Ya, rencana Allah yang besar, yaitu menjadikannya kelak sebagai utusan Allah untuk mendahului sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus. Mulai dari rahim ibunya, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Lukas 1 ayat 15 sampai dengan 16. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita tahu perjanjian selalu melibatkan dua pihak yang sepakat saudara. Berjalanlah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Amos 3 ayat 3. Dalam hal perjanjian Tuhan dengan manusia, pihak pertamanya adalah Tuhan saudara, dan pihak kedua adalah orang percaya. Bagian Tuhan adalah menggenapi janjinya, sedangkan bagian kita adalah hidup di dalam perjanjiannya, menaati firman-Nya. Di dalam menantikan janji Tuhan ini saudara-saudara, kita dituntut percaya sampai janjinya digenapi saudara. Masa penantian adalah masa yang menentukan. Banyak yang gagal saudara. Gagal di dalam ujian menanti waktu Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mazmur 27 ayat 14. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita melihat Zakaria tak percaya apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Dia menjadi bisu selama Elisabeth mengandung sesuai perkataan malaikat. Dan kita lihat saudara, saat kelahirannya tiba, nyata apa yang disampaikan malaikat. Zakaria teringat apa yang dikatakan malaikat waktu itu. Akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Lukas 1 ayat 13. Zakaria pun menuliskan nama Yohanes di sebuah batu saudara. Seketika itu juga Zakaria mengalami pemulihan, kesembuhan saudara. Dia kembali dapat berbicara. Bagaimana saat ini dengan kehidupan kita saudara?
Apakah kita juga ingin memperoleh pemulihan dari Tuhan, saudara? Renungan hari ini mau mengajak kita semua untuk dapat hidup di dalam ketaatan, saudara. Hidup penuh iman yang selalu berpegang pada firman kebenaran. Kalau kita mau dipulihkan, saudara-saudara, kita mau belajar dari kehidupan Zakaria dan Elizabeth, di mana mereka, saudara-saudara, hidupnya yang pertama, saudara, hidup benar di hadapan Tuhan, saudara. Lukas 1 ayat 6. Dan yang kedua, saudara, menuruti segala perintah Tuhan. Yang ketiga, saudara, hidup dengan tidak bercela, tidak bercacat celah. Pemulihan adalah hak yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Dan kita dapat menerima pemulihan itu kalau kita bisa hidup di dalam kebenaran, hidup benar di hadapan Tuhan, dan mau menuruti segala perintah-perintahnya yang telah diwartakan di dalam Injil. Hidup kita tidak bercacat celah, maka saudara-saudara, pemulihan kesembuhan akan kita terima. Maka saudara-saudara, kita mau belajar hidup taat seperti keluarga Zakaria. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.